Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. 107.7 MHz BFM Suara Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Lina yang akan temenin kalian dalam podcast MBKM Suka Duka MBKM Luar Negeri. BTW, ada yang notice gak sih? Ada yang beda nih di podcast kita kali ini. Ayo coba tebak. Ya, bener banget. Kita lagi ada di ruang podcast sepulang kuliah. Anyway, balik lagi ke pembahasan kita kali ini. Kita udah kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren dan kecenya. Sebelumnya aku boleh panggil abang kali ya, biar lebih santai aja. Iya boleh, silakan. Iya. Abang boleh perkenalan pertama nama, terus tuh dari fakultas mana, jurusan apa, dan angkatan berapa? Ya oke baik. Nama saya Iqbal, lengkapnya Muhammad Iqbal Fadli Nurdin. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2021, berarti sekarang sudah semester 6 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Wah, kita satu fakultas ternyata. Oh, satu fakultas. Iya, kebetulan saya dari PGSD FKIP kayak gitu. Oke, terkait profil abang tadi sudah jelas. Boleh kita langsung aja ya bang ke pertanyaan pertama. Ya oke. Gini, Siap. kan yang saya dengar abang ini kemarin tahun lalu ya 2023. Ya 2023. Ya pulang dari MBKM luar negeri nih. Dari MBKM luar negeri ini pasti ada seleksi dong ya. Boleh ya, dong betul. bang ceritain terkait seleksi abang bisa lolos MBKM luar negeri itu sendiri. Jadi pada saat seleksi itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa dalam tanda kutip seleksi dadakan. Karena memang informasi yang saya terima itu singkat sekali. Jadi awalnya saya ditelepon oleh dosen sekitar jam 10 pagi, kemudian disampaikan bahwa dia ingin bertemu untuk membahas sesuatu. Nah, jadi bertemulah saya pada saat itu dengan dosen dan hari itu saya bertemu, kalau tidak silap saya itu sekitar jam 1 dengan dosen, baru bisa bertemu, dan itu kami membahas itu terkait penyeleksian kegiatan MBKM LN di Malaysia. Nah, cuman awalnya itu saya menolak karena memang yang saya rasa di situ kapasitas dan kapabilitas saya untuk berangkat ke luar negeri itu masih kurang. Jadi saya katakan ke dosen saya hari itu bahwa saya rasa saya belum bisa, bahkan cakupan di Kota Tarakan pun saya mungkin belum bisa. Tetapi dosen saya bilang ya coba dulu lah, yang penting ada perwakilan dari bahasa Indonesia. Nah makanya saya ikut. Hari itu kami melaksanakan seleksi di gedung FKIP itu sendiri di lantai 1 bersama dengan peserta yang lainnya, dan persiapan saya memang minim sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada persiapan. Nah sementara peserta yang lain itu sudah mempersiapkan PPT-nya untuk melakukan micro teaching hari itu, juga yang mungkin mempersiapkan hal yang lain lah di luar sepengetahuan saya, karena memang tiba-tiba saja disuruh untuk ikut seleksi. Tetapi karena ya ini memang peluang besar bagi saya, karena kita berangkat ke luar negeri, tentu yang saya cari pertama adalah yang pertama pengalaman dan sertifikatnya. Betul. Karena tentu sangat bermanfaat sertifikat luar negeri ini, internasional kan cakupannya. Nah terlaksanalah seleksi ini, jadi ada 2 tahapan. Yang pertama itu kita micro teaching dengan menggunakan bahasa Inggris selama 15 menit, tetapi dari jurinya bisa dia bilang boleh kita pakai bahasa Inggris dan dimixkan dengan bahasa Indonesia. Tetapi penilaiannya lebih tinggi kalau kita mahir berbahasa Inggris. Nah seperti itu. Kemudian di tahapan kedua yaitu interviewnya. Jadi ada beberapa pertanyaan lah yang kita ditanyakan tentang kira-kira program yang bakal kalian bawa untuk ke sana itu seperti apa, memperkenalkan budaya itu seperti apa dan sebagainya. Nah jadi seperti itu. Kemudian setelah seleksi terlaksana itu sekitar jeda selama 1 minggu baru pengumuman, dan alhamdulillahnya saya dinyatakan lolos pada saat itu. Luar biasa. Oh iya keren Ya, banget. kayak gitu. Iya keren banget. Ternyata mulus ya abang perjalanan seleksinya abang mulus. Sudah rezeki ya. mungkin ya. Iya benar banget rezekinya abang untuk masuk MBKM luar negeri. Terus sebelumnya abang pernah dapat info nggak sih terkait MBKM luar negeri, kayak sebelum-sebelumnya ada pernah dengar program kita diberangkatkan ke luar negeri kayak gitu tuh?
Kalau di FKIP sendiri itu setahu saya ada 2 program yang berangkat ke luar negeri. Yang pertama itu namanya PLPLN, nah dan itu berangkatnya ke Filipina dan Thailand. Tetapi durasinya hanya 1 bulan. Nah sementara MBKMLN ini yang saya ikuti kemarin itu merupakan program pertama. Dan itu saya berada di angkatan pertama. Jadi yang saya tahu itu hanya PLPLN, tetapi tidak secara luas. Nah untuk masalah MBKMLN ini ya saya taunya hari di mana itu akan terseleksi. Nah jadi saya taunya pada saat hari itu. Jadi belum ada sosialisasi sebelumnya Iya, ya terkait belum ada. Iya. Seperti itu. Terus kan abang mau berangkat nih ke luar negeri. Kalau boleh tahu negara mana bang? Di Malaysia. Oh di Malaysia. Nah mau berangkat ke Malaysia, ada nggak sih dari kampus ataupun dari abang persiapannya sebulan atau berapa hari sebelum keberangkatan kayak gitu? Ya. Jadi pada saat keberangkatan kami itu banyak yang kami persiapkan, tetapi hanya administrasi untuk berangkat ke sana seperti paspor, visa dan lain-lainnya. Nah dan itu dibayarkan dari kampus, kecuali paspor itu kami sendiri yang buat. Itu kita bayar seharga 350 kalau tidak salah. Dan untuk visanya itu besar sekali, 6 juta. 6 juta untuk pembuatan 1 orang visa. Nah kemudian kami sempat pertanyakan apakah ada pembekalan terlebih dahulu, karena ini kan kita kelasnya internasional. Jadi tentu harus ada pembekalan kami rasa. Jadi kami sudah ajukan, tetapi katanya panitia pelaksana kemarin bahwa kita selesaikan dulu masalah administrasi, baru rencana pembekalan. Tetapi tidak kunjung terlaksana seperti itu. Nah dan kemudian kami hanya diarahkan untuk mencoba mencari tahu tentang sekolah-sekolah di sana. Jadi kami buka di Google, buka di YouTube tentang sekolah Indonesia di Malaysia di sana. Nah yang kami soroti pertama kali itu adalah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur pada saat itu. Dan ternyata pada saat berangkat itu kami dipecah menjadi 1 orang, ada yang 2 orang juga di tempat yang berbeda. Jadi di luar ekspektasi kami lah kejadian seperti itu. Nah jadi ada banyak persiapan yang tidak sesuai dengan apa yang kami imajinasikan ini di kepala. Kami mempersiapkan ini, pada saat sampai di sana malah yang terjadi tuh sebaliknya. Nah cuman ya karena kita harus improve, kita mahasiswa kan. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus coba beradaptasi di sana. Nah itu karena memang kemarin dekan kami sendiri bilang you have to prepare yourself. Jadi ya kita mempersiapkan sendiri apa yang kira-kira bakal terjadi di sana ya, kayak gitulah. Kayak gitu. Persiapan dari abang. Sebelumnya maaf nih bang, ada nggak sih bekal dari kampus yang diberikan kepada mahasiswa MBKM luar negeri itu? Bekal apa nih? Baik uang Uang saku, ya. Ataupun alat dan transportasi gitu? Dulu waktu pada saat seleksi memang saya sempat pertanyakan masalah ini. Karena kan memang pada saat diseleksi itu saya sempat telepon orang tua saya minta restu dulu. Saya mau ikut kegiatan ini, tidak tahu lolos atau tidaknya. Jadi saya telepon orang tua saya, bilang coba tanyakan bang, apakah ada uang sakunya atau tidak. Nah jadi saya tanyakan, di situ dikatakan bahwa kami akan mendapatkan uang saku sebesar 2.200.000 per bulannya. Itu masih dalam pecahan rupiah, kalau diringgitkan mungkin sekitar 700 ringgit lebih. Tetapi pada saat 1 minggu sebelum perjalanan itu dapat kabar bahwa itu akan dikurangi sekian juta. Ya kami tidak permasalahkan seperti itu. Dan yang disayangkan sekali, 1 hari sebelum keberangkatan itu baru diberitahukan lagi bahwa kalian hanya dapat sekitar sekian untuk 3 bulan. Waduh. Itu kami sempat kaget kan. Wah ini bagaimana nih kita bisa bertahan di sana. Cuman kami sudah berkumpul lagi dengan teman-teman yang lain. Kami katakan bahwa kan nanti kita di sana tempatnya bersama-sama, satu tempat, jadi kita bisa manajemen uang ini sebagaimana bagusnya lah untuk kita berhemat. Nah tetapi faktanya kami malah dipencar. Dan itu kami ya kaget sekali lah, shock sekali bahwa wah ini kita semacam dilepas di hutan dan survive begitu saja tanpa adanya perbekalan. Bertahan hidup ya di sana ya. Cuman saya dan teman-teman coba kayak menenangkan diri lah, dan kami berpendapat bahwa kampus sudah banyak sekali membantu kami. Mulai dari visa itu kan 6 juta. Tiket pesawat, tiket speed, karena jalurnya kita dari Tarakan ke Nunukan dulu. Nunukan ke Tawau, dari Tawau kita naik pesawat ke Kota Kinabalu, dari Kota Kinabalu baru ke Kuala Lumpur. Itu kan panjang ya? Iya, panjang sekali. Banyak sekali modal yang dikeluarkan itu dari kampus. Makanya kami kayak
bilang ya sudah ndak apa-apa lah. Iya. Ya mungkin orang di rumah kita bisa bantu-bantu lah seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Tidak menjadi masalah yang besar sih sebenarnya itu. Iya. Mau tanya juga nih Bang, itu UBT aja atau ada universitas lain dan fakultas lain yang di situ? Oh ya, jadi kebetulan kemarin itu kegiatannya yang menjadi tuan rumahnya atau penyelenggaranya itu adalah UBT. Nah, itu luar biasa. Saya sampai kagum sekali karena mengalahkan univ-univ lain yang jauh lebih bagus daripada UBT itu sendiri. Ada banyak sekali univ yang ikut, ada Unpad, ada banyak sekali lah pokoknya, dan fakultasnya yang di UBT itu sendiri hanya FKIP. Nah, sementara di univ yang lain itu mereka bahkan sampai ada yang teknik komputer juga ikut. Iya. Ada yang Fikes juga ikut seperti itu. Tapi di sananya mengajar, itu pun mereka sempat kayak, loh ternyata datangnya ke sini mengajar. Nah, seperti itu. Jadi ternyata permasalahan masalah ketidaktahuan pasti tentang kegiatan ini bukan hanya dialami oleh kami, tetapi juga univ-univ lain. Ternyata sosialisasinya tidak ada sosialisasi ya terkait kegiatan ini. Jadi kayak masih meraba-raba apa yang akan kita lakukan di negara orang lagi gitu ya. Karena mungkin angkatan pertama kan. Betul. Biasa lah ya kalau angkatan pertama kayak gitu. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya ya Bang. Kita. Oke. Tadi kan Abang bilang kalau pas interview gimana cara Abang menanamkan nilai budaya. Nah, itu juga mau saya tanyakan nih, gimana sih Abang ngajarin nilai budaya ke anak-anak yang Abang ajar. Tapi sebelumnya anak-anaknya di sana tuh gimana sih Bang? Kalau di sana anak-anaknya anak-anak SD ya, umur sekitar 7 sampai 12 tahun seperti itu. Beda sekali dengan yang sudah saya lakukan di Kota Tarakan. Kan biasanya saya bercengkrama dengan anak-anak SMP, anak-anak SMA. Sampai di sana ya kita harus beradaptasi lah. Berbicara dengan anak-anak itu seperti apa. Ya banyak sekali lah adaptasinya. Terus gimana tuh caranya Abang nyampain terkait budaya Indonesia ke mereka nih yang lama di Malaysia? Ya, kalau terkait menyampaikan budaya, kebetulan karena memang di bahasa Indonesia di jurusan saya itu kami ada yang namanya kegiatan bulan bahasa. Nah, kegiatan itu berisi tentang pentas seni, nari, puisi, alat musik tradisional dan semacamnya. Nah, itulah bekal yang saya bawa untuk menyalurkan budaya Indonesia itu di Malaysia sana kepada anak-anak Indonesia yang sudah lama di Malaysia. Nah, makanya itulah keuntungan yang pertama pada saat saya mengikuti organisasi Himapsi itu tadi. Jadi ada jalan dan ada gambaran bahwa nanti saya di sana harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi kendala yang pertama itu kan ya kita tahu anak-anak SD itu kan sulit sekali diatur. Sulit sekali diatur, itu yang kedua, dan saya tidak punya basic untuk mengajari mereka. Nah, tetapi alhamdulillah saya coba-coba cari-cari di Google, di YouTube tentang bagaimana pendekatan kepada anak SD. Dan juga teman saya, kelompok saya kemarin itu karena kami berjumlah 6 orang, ada 2 orang yang dari PGSD. Nah, itu senior kamu. Jadi jadi itu yang saya tanya-tanya bagaimana pendekatan, cara bicara kita. Dan yang menjadi tantangan kembali adalah fasilitas di sana itu tidak memadai sekali. Jadi kita sulit untuk menyalurkan apa yang ingin kita laksanakan di sana. Dan alhamdulillahnya lagi terbantu oleh anak-anak KKN yang berasal dari Universitas Muhammadiyah. Kalau tidak salah kemarin dari Surabaya itu, dari Surabaya atau tidak salah Jogja. Nah, itulah yang membantu kami untuk melaksanakan program kerja yang akan kami laksanakan di sana tentang bagaimana memperkenalkan kultur Indonesia, budaya-budaya, karena memang di sana mereka itu berbicara bahasa Melayu, sudah tidak Indonesia lagi, bahkan ada kata-kata bahasa Indonesia yang mereka tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi makanya terchallenge sekali lah kita. Bagaimana caranya untuk mereka paham dengan kultur Indonesia itu sendiri. Abang ada translator kah untuk ngomong di sana? Ada, karena kan ada anak-anak Indonesia yang pernah pulang ke Indonesia itu sendiri di sana, yang tinggal di Malaysia. Jadi itulah kadang saya tanya, ini maksudnya apa nih di bahasa Malaysianya? Nah, jadi kayak gitu. Ada translator. Untung ada translator ya. Untung sekali. Ya gitu. Oke. Tadi kan Abang ngebahas project juga ya. Berarti ini kayak KKN gitu ya, ada programnya gitu ya. Projectnya Abang ngegarap apa di sana? Kalau saya kemarin di sana memperkenalkan tarian-tarian, itu yang untuk kultur budaya. Dan untuk bahasa itu saya coba, kan mereka pakai abjad Inggris itu, ejaan Inggris, ABC gitu ya. Nah, saya coba untuk perlahan mengajari mereka bagaimana abjad Indonesia itu sendiri, ejaan ABC gitu ABC ya. seperti itu.
Nah itu untuk bahasa, dan kalau yang lain-lainnya saya coba ajarkan baca puisi, berpidato. Nah sesuai dengan basic saya di bahasa Indonesia. Betul. Macam membuat puisi, karena kemarin bertepatan dengan Hari Guru. Jadi mereka coba bikin puisi Hari Guru untuk guru seperti Lucu itu. kali. Seru. Seru banget ya berinteraksi kayak begitu tuh. Terus, nah ini nih, kan abang yang dari kita Indonesia, terus tuh apalagi Tarakan, terus tuh harus ngajar yang namanya sekolah yang di perbatasan. Itu kultur shock apa sih yang abang rasain ketika di sana? Kalau kultur shocknya ya mungkin tidak terlalu besar, karena kan memang perbedaan kultur Indonesia dan Malaysia itu tidak terlalu signifikan. Betul. Tetapi memang di Malaysia itu kan yang membedakan dengan Indonesia, di Malaysia itu banyak, bisa dikatakan bangsa lah, ada Melayu, Cina, India, Bangladesh, Pakistan, banyak sekali. Nah jadi kita tidak hanya berpapasan dan bercengkrama dengan orang-orang Melayu. Kalau orang-orang Melayu tadi bahasa kita mungkin oke lah, masih nyambung sedikit. Tapi kalau dengan orang India misal, orang Bangladesh misal, orang Pakistan, kadang ada yang tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Melayu. Ya gunakan bahasa yang ada dia sendiri. Bahasa isyarat kita ngomong sama dia, bahasa tubuh kita ya. Dan juga kan apa namanya, yang kita rasa ini baik belum tentu baik untuk mereka. Betul. Nah makanya saya di sana sempat ditegur sama tetangga-tetangga di sana. Cikgu baru tuh pendiam. Saya tidak pendiam, cuman saya mengamati dulu bagaimana sih yang ketika mereka menyapa. Karena kadang kan saya senyum, mereka anggapnya oh ya orang gila nih. Kan kalau kita berpapasan dengan orang misal di Tarakan, saya berpapasan dengan kamu, saya senyum, kamu juga senyum, meskipun kita tidak saling kenal. Benar. Nah kalau di sana malah kayak itu orang nggak punya otak begitu. Waduh, segitunya. Jadi makanya saya mengamati dulu, lama kelamaan ya sudah terbiasa lah, karena kita memang perlu adaptasi. Betul, kita ngelihat kondisi dan terus ngebaca masyarakatnya di sana biar bisa interaksi gitu. Sama ya. yang saya rasa paling sulit saya tanamkan di sana itu karena saya itu terlanjur menyukai makanan-makanan Indonesia. Jadi pada saat ketemu makanan di sana, lidah saya ini tidak cocok sekali. Oh gitu. Kan di sana kebanyakan kari. Jadi hari-hari kari kita makan. Jalan kote rasa kari. Waduh. Jadi iya. makanan-makanan semuanya serba kari. Jadi kayak ya Allah, kari terus saya mau masak di sini. Kita ndak terlalu ini karena harus menghemat uang kan untuk melaksanakan program kerja, kita harus pakai uang kita. Nah, kayak gitu. Jadi untuk makanannya yang paling sulit saya kayak di mana sih ada makanan orang Indonesia. Dan toko-toko Indonesia di sana, warung-warung makan ada tapi mahal. Karena kan makanan luar negeri diperjualkan di sana jadi mahal. Seperti itu. Oh, makanya kari jadi bumbunya kental dan itu ya, rempahnya tajam ya. Rempahnya tajam sekali. Nasi kebuli begitu. Betul. Iya. Oh, kalau Indonesia kan kayak misalnya masih ada kuahnya yang bening, masih micin aja gitu lah. Emang tapi di sana alhamdulillahnya ada Indomie. Iya, masak Indomie. Bisa 1 minggu makan Indomie terus. Iya. Nggak di Indonesia, nggak di Malaysia, Indomie aja ya. Betul. Aduh, sponsor nih. Boleh ya? Boleh sponsor ya. Boleh dikirimin 1 pak ya. Oke. Ini segmen inti kita udah selesai. Kita mau masuk ke segmen games yang di mana saya jelasin dulu ya nih Bang, alur gimana kita gamesnya. Jadi gamesnya ini dia tuh kayak this or that, yang dimana saya minta abang untuk milih dari pertanyaan yang saya ajukan ini atau itu. Tapi syaratnya pertama nggak boleh mikir, kedua nggak boleh klarifikasi. Jadi langsung gitu. Oke, kita masuk ke segmen gamesnya ya teman-teman. Oke, pertama, pilih olahraga atau main game online? Game online. Oh, Masya Allah. Terkejut saya pikir abang suka main futsal. Ya, kita lanjut nomor 2 ya. Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Boleh. Nih, dikritik atau mengkritik? Dikritik. Wah, terbuka ya. Ya, terbuka untuk dikritik. Terus, nongkrong bareng teman kelas atau nongkrong bareng teman organisasi? Teman organisasi. Waduh. Kenapa? Nanti ya kita tanya gitu. Itu sulit sebenarnya pilihannya. Oke, nah boleh klarifikasi. Ngurus bocil kematian 5 orang atau ngurus bocil umur 5 tahun? Ngurus bocil kematian 5 orang. Wah, Masya Allah, Bang sabar sekali ya. Terus yang terakhir nih, dispen demi kegiatan organisasi atau ninggalin rapat demi mata kuliah?
disband demi organisasi. Oh siap. Boleh. Oke. Tapi pertanyaan saya yang tadi terkait bocil 5 orang, Abang kenapa milih yang bocil 5 itu? Karena apa ya? Saya tuh suka dengan anak-anak. Oh gitu. Anak-anak yang baru mau tumbuh begitu. Bocil-bocil kematian itulah. Waduh, Jadi Masya Allah. saya tuh suka misal mengajak mereka, anggaplah menggunakan handphone untuk belajar sesuatu seperti itu. Iya. Nah, itulah cara saya untuk agar mereka dari bocil kematian jadi bocil kehidupan. Oh Masya Allah, ada kehidupan yang masuk ke dalam tubuh mereka ya. Iya, jadi seperti itu. Mantap. Jadi saya juga suka kan kayak misal memerintahkan mereka yang ini baik, yang itu buruk. Nah, itu lebih senang sebenarnya. Iya, Abang sabarnya seluas samudra ya. Masya Allah. Amin. Amin. Ya, kita lanjut ya. Ini segmen terakhir penutup ya. Saya kan dari kegiatan Abang di sana, ada nggak sih hal yang paling berkesan bagi Abang, membekas diri Abang di kegiatan MBKM luar negeri? Ya, yang berkesan itu sebenarnya dari awal seleksi sampai dengan kepulangan ke Tarakan itu semuanya berkesan. Hari pertama sampai dengan hari ke-90 itu berkesan. Tetapi kalau ditanya yang paling berkesan itu adalah pada saat yang pertama itu pada saat saya mengajar. Itu kan memang betul-betul di sana itu sekolahnya itu ilegal sebenarnya. Itu jadi sekolah ilegal. Tetapi dalam naungan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Nah, jadi pada saat kita mengajar kadang kita merasa bahwa di Tarakan, contohlah saya berkunjung ke sekolah dasar dan saya lihat di sana kurang, tetapi pada saat sampai di sana ternyata ini lebih kurang. Karena yang awalnya kami membayangkan bahwa kita akan belajar atau mengajar di sekolah komersial pada umumnya, ternyata kita malah mengajar di sanggar bimbingan, semacam panti asuhan lah seperti itu. Oh gitu ya. Dan mereka tidak diperkenankan dan diperbolehkan untuk memakai pakaian seragam. Jadi ketika mereka anggaplah memakai baju batik, itu langsung diangkut begitu, anak kecil, guru-gurunya. Gitu. Nah makanya pada saat saya mengajar itu macam, wah ini mereka mengajarkan sekali kepada saya bahwa keterbatasan dan cita-cita itu saling relevan sebenarnya. Meskipun kita memiliki keterbatasan yang memang betul-betul terbatas teknologi, kemudian kita juga dalam keadaan was-was, tetapi ketika kita punya cita-cita, kita harus tetap untuk mengambil langkah yang kecil untuk menggapai sebuah langkah yang besar. Jadi kayak ya luar biasa sekali lah. Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata yang karena cobalah deh teman-teman yang nanti mau ikut program ini, mungkin tempatnya nanti yang sama dengan saya, kalian lihat tempat saya itu dia hanya semacam rumah 3 tingkat, itu ada 2, tafis perempuan dan tafis laki-laki. Meskipun 3 tingkat, tetapi dia kecil sekali. Dalam satu ruangan itu kita mengajar 2 kelas dan itu tidak ada sekat, hanya dibatasi atau ditandai sama 2 papan tulis. Papan tulis kiri itu kelas 4, papan tulis kanan itu kelas 3. Itu buku juga kurang. Kita tidak memakai kursi seperti sekarang ini, hanya lesehan seperti itu. Nah, jadi itulah yang menjadi apa ya, yang paling berkesan lah, dan kekeluargaan mereka itu luar biasa. Ya memang orang-orang Indonesia dimanapun kalau mereka bertemu dengan sesama orang Indonesia itu keluarganya sama, meskipun tidak sama darah daging ya. Betul. Nah, solid gitu ya. Solid sekali. Jadi itu terus yang bikin berkesan. Dan saya itu kan mengajar di 4 kelas. Betul. Kelas banyak 1, banget. kelas 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi setiap saya mau mengajar tentu saya punya rasa lelah nih. Karena kita mengajar dari jam 8 dan kita mulai laksanakan pendidikan itu dari jam 10 sampai dengan jam 5 sampai setengah 6. Full day. Iya, full day seperti itu. Tetapi jadwalnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur. Ya tentu kita jenuh dan lelah lah. Betul. Tetapi setiap saya bangun ada sudah yang ketuk-ketuk kamar. Cikgu, ayo belajar, begitu seperti itu. Sehabis sholat duha, kita sholat duha sama-sama, mereka selalu bilang, Cikgu Iqbal boleh tak saya peluk dulu sebelum belajar. Tak mau belajar kalau tak peluk Cikgu Iqbal. Itu yang wah ini menjadi semangat apa ya? Iya, semangat lagi, energi lagi buat saya untuk mengajar anak-anak di sana. Nah, itu yang paling berkesan sih. Iya. Ngelihat mereka senyum terus, mereka senang belajar aja, itu jadi semangat ya, Bang. Betul, karena ini mereka tuh diajarkan ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sebelum-sebelumnya diajari begitu. Jadi yang penting mereka bisa membaca, menulis, berhitung, calistung seperti itu, ya sudah.
ya itu aja terus yang kita ajarkan. Oh, Jadi gitu. ndak ada target mereka akan mencapai ini di semester ini, mereka akan mencapai itu di semester itu. Nggak ada modul ya di Iya, situ? Nggak tidak ada modul. Oh, Ada tetapi tidak lengkap. gitu. Seperti ya. itu. Terbatas sekali Iya, ya. terbatas sekali. Oke. Terus itu kan hal yang paling berkesan. Terus tuh hal yang paling mengharukan nih dari abang kegiatan MBKM luar negeri ini sendiri. Kalau mengharukan itu karena saya dikelilingi dengan teman-teman 5 orang yang sangat solid. Saya barusan mengikuti kegiatan yang durasinya lama, tidak ada pertengkaran sama sekali di dalamnya. Masya Allah. Serius. Jadi kemanapun, misal kita saling bertukar lah. Kan kami ditempatkan di tempat yang berbeda dan jaraknya jauh sekali, berjam-jam untuk sampai ke, anggaplah teman saya Ronald. Itu Iya. harus dari Kuala Lumpur kita sekitar 6 jam sampai di tempatnya. Iya. Dan lain-lain itu berjam-jam kita kalau ke tempatnya. Jadi kalau sudah kami berkumpul di satu tempat, biasanya kami di Kuala Lumpur berkumpul pada saat dapat cuti, itu baru kami diskusikan di sanggar bimbinganku begini loh, di sanggar bimbinganku nih begitu. Nah jadi kita bertukar pikiran untuk diterapkan di sanggar bimbingan yang kita rasa oh iya ini perlu, itu perlu seperti itu. Itu yang mengharukan karena setiap saya merasa lelah kan jam mengajar kami itu kan berbeda-beda. Ada yang hanya sebentar, ada yang lama. Nah, kami ini yang paling lama dan Ronald itu dia full mengajar. Jadi Senin sampai Minggu ngajar terus. Jadi enggak ada henti-hentinya. Nah, jadi kadang saya merasa lelah, saya bilang di grup, kayaknya sudah penat sekali nih, bisa kayak pura-pura sakit begitu. Sampai berpikiran seperti itu, tapi mereka selalu kasih semangat. Dan juga kan itu tadi karena keterbatasan materi yang kami bawa, tidak adanya mungkin uang saku dan semacamnya, ya mereka tetap membantu. Saya bayarkan dulu ini, saya bayarkan dulu itu. Iya, saling talangi gitu Iya, ya. saling talangi. Jadi kayak wah ini betul-betul teman nih, sampai saya bilang kan bisa ndak ya nanti kita KKN satu kelompok lagi lah. Oh gitu, boleh. Karena solidnya luar Iya, biasa, iya. luar biasa sekali solidaritasnya. Masih sering ngumpul, Bang? Masih sering ngumpul. Iya. Bagus banget. Kan biasanya ada habis kegiatan grup itu sepi. Betul, selesai. Ini grup ribut terus. Wih, Sekarang seru saya sampai banget. bilang tolong diamlah dulu, ribut sekali. Pembahasan random pun dibahas. Iya, betul. Itu kan dari tim Abang. Kalau dari murid Abang ada nggak sih yang mengharukan kalau misalnya kan Abang pergi nih, mereka nyambut mereka mengantar ke pulangan Abang tuh gimana gitu. Iya. Itu kamera saya. Jadi saya mau sampaikan ini terutama terima kasih kepada teman saya yang selalu mendampingi saya di sana, yaitu Aziz. Aziz itu adalah anak yang punya sanggar bimbingan itu. Saya mau berterima kasih kepada dia yang sebesar-besarnya lah, karena dari awal saya datang sampai kepulangan saya dia setia mengantar. Dengan satu namanya Alif. Alif itu murid saya di kelas 6. Alif itu saya anggap sudah sebagai adik saya sendiri, karena ketika saya lelah dia yang bilang, Cik Iqbal saya boleh bantu apa? Jadi saya bilang, Alif boleh tak kamu bantu dulu di kelas 1-2. Jadi dia bantu seperti itu. Dia bantu untuk menenangkan saja, karena saya bilang jangan diajar karena takutnya nanti kan Alif juga ini baru belajar. Betul. Nah jadi saya bilang boleh ndak bantu, kasih diam aja dulu. Nah seperti itu. Juga ada kalau murid saya yang paling saya ingat dan itu yang selalu buat lukisan muka saya, muka mereka itu Afik dan Rizky. Itu saya kangen sekali sama mereka. Mereka masih kelas 2. Itu saya kangen sekali karena meskipun saya tidur diganggu, saya lagi tenang-tenang nih diganggu, tapi itu sih yang bikin kangen. Betul, tingkahnya Iya, ya. betul. Juga ada Rizal. Ini Rizal murid saya di kelas 5. Itu juga yang selalu bantu saya. Ada guru pembantu di sana namanya Haikal. Iya. Nah, itu juga Haikal yang mungkin itu salah satu orang yang enggak membuat saya bosan di sana. Oh, iya. Selalu dia ajak saya ngobrol, ajak saya jalan-jalan. Kadang jam 2 pagi ketika saya lagi lapar nih, karena memang kita kurangi porsi makan di sana. Iya. Kadang kita ditarakan makan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Di sana hanya kalau bisa 1 hari sekali lah untuk menghemat uang. Betul. Nah jadi dia yang selalu bilang, Cik Iqbal ayo makan, jum saya yang bayarkan. Wah. Ada lagi namanya Dani. Itu Dani itu yang orang tuanya care sekali ke saya. Oh, sampai wali murid juga. Iya, wali muridnya care sekali ke saya. Jadi setiap saya main-main ke rumahnya disediakan buah-buahan. Wih, Masya Allah. Dimasakan seperti itu. Ada murid saya satu kamar dengan saya namanya Adam dan Daniel. Nah itu yang selalu juga bantu saya, selalu antarkan saya makanan kalau memang mereka ada makanan. Mereka dikasih jajan 5 ringgit, jadi dibagi-bagi nih, belikan Cik Iqbal itu. Nah 5 ringgit ini kita yang pakai. Jadi
Adam 5 ringgit, Daniel 5 ringgit, 5 ringgit dikasih ke saya. Jadi saya kayak tak payahlah kalian lah yang makan. Tapi mereka tetap cegula makan. Aduh, lucu banget. Iya. Jadi kalau ya ndak usah diceritakan semua lah, nanti takutnya di sini malah jadi apa gitu, nanti nangis lagi. Terharu nanti ya teman-teman ya. Sayangnya saya ndak bawa ininya, gambar-gambarannya tuh keren sekali gambar-gambaran mereka. Untuk yang disebutkan namanya tadi ini ya. Iya. Untuk yang disebutkan namanya. Untuk disebutkan namanya tadi jangan lupa komen ya untuk kamu. Bilang saya muridnya Cikgu Iqbal kayak gitu. Oke, sip. Ternyata itu ya sangat berkesan ya Bang untuk di sana, mulai dari pertemanan Abang solid, terus tuh kesan yang ditinggalkan di sana gitu ya. Terakhir nih, ada nggak sih Bang saran, nasihat atau pesan yang ingin Abang sampaikan untuk podcast kali ini? Ya, untuk podcast atau kegiatan saya di sana nih? Ke podcast tapi terkait dari kegiatan Abang MBKM itu. Kalau saran untuk terkhusus untuk teman-teman yang ingin mengikuti mungkin kegiatan ini nantinya, yang tadi saya sampaikan misal tentang seleksi suka duka di sana, ini kan kami angkatan pertama dan memang ada satu pertemuan yang kami laksanakan di sana di International University, karena selain mengajar kita juga berkuliah di International University. Di sana Abang berkuliah? Ya, berkuliah juga. Gitu. Namanya International University di Negeri 9. Nah, di sana. Nah, dikatakan di sana bahwa memang kami itu adalah kelinci percobaan. Waduh. Nah, ini kan merupakan satu riset sebenarnya, ketika kegiatan ini berhasil, maka kedepannya juga akan lebih berhasil. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan jadikan ini sebagai patokan bahwa wah di sana susah, di sana senang. Nah, tetapi coba ikuti lagi nih di gelombang kedua atau di angkatan kedua. Nah, kan tentu kalian akan dapat pengalaman yang mungkin sudah direvisi dari pengalaman kami dan akan mungkin dipermudahkan lagi untuk kalian nantinya. Diperbaiki lagi ya. Diperbaiki lagi karena tentu ada revisi di setiap kegiatan. Betul, ada evaluasi gitu apalagi kan kami angkatan pertama seperti itu. Nah, kalau untuk kesan saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada ketiga Umi disebut di sana gurunya. Umi yang selalu memberikan saya support dan semangat lah. Yang pertama itu Umi Zuraida. Itu Umi Zuraida itu yang selalu tanya, Iqbal sudah makan atau tidak. Nah, dia yang selalu masakan saya. Umi Zuraida itu sudah kayak ibu saya. Nah, saya mau cerita sedikit. Boleh ya? Boleh, silakan. Jadi hari itu bertepatan juga dengan hari ulang tahun saya di bulan 12. Di bulan 12 di tanggal sekian. Sebut atau tidak lah, di tanggal sekian. Nah, ibu saya, bunda saya di Tarakan ini sudah nelpon video call pagi-pagi bangun, dia bilang, "Bang, selamat ulang tahun. Maaf tahun ini ndak bisa kasih abang sesuatu lah karena memang abang di Malaysia." Nah, bunda saya itu saya punya satu makanan favorit, tahu tempe ditumis begitu. Jadi dia rengkamkan, dia bilang, "Ini Bang, Bunda masakan abang, masakan kesukaannya abang. Anggaplah ini sebagai hadiah Bunda untuk abang yang lagi berjuang di sana." Terus saya bilang begini, "Iya Bun, makasih. Doakan aja semoga kegiatannya di sini lancar dan sukses. Selamat kembali ke Tarakan." Terus bunda saya tuh sambil sedih karena memang kangen kan, dia bilang, "Abang di sana tuh insya Allah dikelilingi oleh orang-orang baik. Insya Allah ada aja yang care sama abang, yang peduli sama abang, yang bantu-bantu abang. Insya Allah ada aja." Dan setelah itu ditutup teleponnya, saya ngajar seperti biasanya. Tiba-tiba siang-siang mereka itu bikin drama seperti itu. Jadi Umi Zuraida ini marahi saya, ngomel-ngomel segala macam sampai saya kayak wah kena mental nih. Tapi saya diam aja kan, diam. "Iya Umi, siap-siap." Tiba-tiba happy birthday itu begitu. Jadi disediakan. Jadi itu yang bikin saya di situ sampai nangis sekali. Saya nangis, saya peluk itu Umi Zuraida, saya bilang yang bikin saya nangis itu sebenarnya bukan karena Umi marah ke saya, tapi apa yang bunda saya katakan pagi tadi. Jadi kenyataan di siang ini. Jadi kayak bener ya. Jadi rindunya ke bunda saya itu rindu sekali. Nah, itu Umi Zuraida itu sudah saya anggap sebagai orang tua saya di sana. Kemudian kepada Umi Yati itu yang punya sanggar bimbingan, saya sangat salut kepada Umi. Dia tidak lulus SD tetapi bisa membangun sekolah seperti itu, sanggar bimbingan. Itu memang pedulinya sekali terhadap anak-anak Indonesia di sana. Dan juga Umi Jun. Nah, Umi Jun ini dia punya 2 anak, Fakhrul dan Rara dan Fakhrul ini yang itu macam adik saya sudah. Mereka masih kecil-kecil lagi, tapi selalu peluk saya, selalu pokoknya bantu-bantu saya juga. Padahal masih kecil. Nah, jadi saya mau ucapkan terima kasih kepada ketiga Umi tadi. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Pesannya udah ya, pesannya. Iya, pesan. Oke.
Itu aja sih, dan ya selesai sudah. Selesai. Ada closing Oke. statement mungkin ya? Oh iya, boleh Bang, closing statement dari Abang sendiri Iya. terkait MBKM luar negeri ini. Ya, saya bersyukur bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, diwadahi oleh kampus langsung, dengan begitu banyaknya pengorbanan yang dilakukan oleh dosen-dosen kami demi terwujudnya dan terlaksananya kegiatan ini 100% baik. Meskipun mungkin ada suka dukanya di dalam, tetapi saya sangat senang dan ini merupakan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Betul. Karena menjadi bagian dari angkatan pertama proyek kemanusiaan itu luar biasa sekali. Banyak pengalaman, banyak orang-orang baru yang saya temui di sana yang sampai sekarang itu masih menjalin komunikasi dengan saya. Dan untuk teman-teman yang ingin melaksanakan kegiatan ini dan mau mengikuti kegiatan ini, tapi saya belum mendapatkan info nih kapan lagi kegiatannya terlaksana. Tetapi begitu ada, silakan diikuti karena kegiatan ini peluang, kemudian pengalamannya itu banyak sekali. Peluangnya itu kita bisa mendapatkan sertifikat luar negeri, sertifikat internasional, itu pegangan sekali untuk kita untuk mencari lapangan pekerjaan ke depannya. Dan terakhir saya ada quote. Wih, asik tuh, boleh tuh. Jadi if you cannot fly, run. If you cannot run, walk. And if you cannot walk, crawl. But no matter what you do, you must keep moving forward. Asik. Ya, Apa kayak artinya gitu. Bang? Jika kalian tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kalian tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kalian tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang kalian lakukan, teruslah dan tetaplah maju ke depan. Seperti itu. Keren. Oke. Terima kasih Abang. Ya, siap. Terima kasih. Oke, ya. Sobat WOB, itulah tadi kita podcast bareng Abang Iqbal terkait MBKM luar negeri. Seru banget ya pembahasannya, banyak banget yang bisa kita dapatkan terkait pengalamannya. Pertama dari seleksi yang alhamdulillah Bang Iqbal sendiri dilancarkan. Kemudian dia terbang ke Malaysia nih teman-teman, di sana ngajar. Kemudian belajar di kampus apa tadi Bang? International University. Oh ya, International University di sana. Ya, keren banget. Terus setelahnya Abang dapat tawaran kah untuk itu? Oh iya, sepulang dari kegiatan itu banyak tawaran untuk menjadi guru pengganti. Kebetulan sekarang ada tawaran mengajar di Sekolah Indo Tionghoa Kampung Bugis. Nah, jadi sembari kuliah, sembari di sana juga. Itu salah satu benefitnya ya Iya, Bang, ya, langsung benefitnya. dipanggil untuk Betul. gitu ngajar ya. Ya, itu dia tadi Sobat VOB bincang santai kita pada hari ini bersama narasumber kita Bang Iqbal dengan pembahasan suka duka MBKM LN yang gak kalah keren dan luar biasa ya isinya. Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Saya Lina, presenter pada hari ini bersama Bang Iqbal pamit undur diri. Bye bye.